Assalamualaikum teman-teman. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Faiz Muazzam. Saya dari UT Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, untuk tugasnya seperti ini ya teman-teman. Kita disuruh membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca. Di sini kita dikasih nih URL API-nya, yang dimana URL ini akan menghasilkan sebuah data seperti ini. Dari data ini kita akan diminta membuat tampilan aplikasi sederhana. Yang ditampilkannya adalah atribut time-nya sama temperaturnya di setiap waktu. Pastikan desainnya mudah dibaca, misal dalam bentuk tabel atau dalam bentuk list atau tabel sederhana. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya saya sudah selesai mengerjakan. Tampilannya seperti ini teman-teman. Hasil akhir dari video ini nanti akan menjadi seperti ini tampilannya. Nah, langsung aja kita mulai ya untuk membuatnya ya. Jadi mungkin ini nggak coding 100% ngetik, tapi saya mungkin biar agak lebih cepat juga, saya akan kasih nih step-stepnya. Jadi biar jelas lah. Nanti kodenya kalau teman-teman mau ambil juga silahkan nanti tinggal di skip di pause aja videonya. Sip, kita mulai lagi. Jadi untuk pertama kita akan menjalankan command prompt dulu untuk install Ionic-nya. Oh iya teman-teman, di sini kita akan menggunakan teknologi yang bernama Ionic ya, dan kita akan menggunakan bahasa Foo sebagai bahasa pemrograman kita. Oke, kita ulang lagi, masuk ke command prompt, terus kita lakukan instalasi. Jadi untuk urutan instalasinya seperti ini ya teman-teman. Ini yang React di atas kemarin. Untuk teman-teman yang baru pertama menjalankan Ionic, sebaiknya ini dijalankan dulu karena ini untuk template npm global untuk Ionic. Karena saya sudah instalasi, maka saya tidak perlu menjalankan itu. Dan untuk pengecekannya, teman-teman bisa langsung cek di sini. Mari kita masuk VS Code dulu. Oke. Terus kita Ionic V. Nah, kalau sudah seperti ini berarti untuk npm installnya ini udah berhasil diinstal. Oke, situ kita lanjut ke step 2-nya ya. Untuk penamaan filenya, yang ini tuh adalah nama project kita ya teman-teman. Jadi ini bebas, mau dibikin apa aja. Kita misal bikin tugas 2. Yang ini tuh adalah tampilan blank atau tampilan awal kita. Jadi kalau di sini blank di dalam instalasi itu masuknya tampilan ini, tampilan home-nya. Ketika kita klik, maka akan membuat instalasi. Nah, ini. Kita tunggu agak lama nih teman-teman.
kita skip dulu deh. Nah, sorry, kita lanjut lagi. Ketika sudah proses install dan ada muncul konfirmasi seperti ini, kita tinggal ignore aja atau kita no aja ya. Kita ketik N terus enter. Nah, di sini berarti project sudah selesai dibuat. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke folder projectnya, teman-teman. Sini masuk, terus kita cmd. Sebenarnya kita bisa langsung dari sana, cuma karena tadi projectnya lumayan banyak, aku lu masukin ke sini aja. Nah, untuk menjalankan si Ionic-nya, teman-teman, bentar, ini servernya aku matiin dulu. Untuk menjalankan si Ionic-nya, sorry, jadi kepencet recordingnya, ke pencet stop. Kita lanjut ya. Jadi kita lanjut untuk menjalankan Ionic tadi kalau nggak salah. Iya. Untuk menjalankan Ionic, kita tinggal ketik nih yang di step keempat, Ionic Serve. Kita tunggu prosesnya berjalan. Kalau sudah, nah tampilan awalnya seperti ini, teman. Karena kita milih blank, jadi tampilannya pertama blank seperti ini. Nah, biar tampilan ini lebih cantik, lebih menarik, asik. Berarti kita lanjut, kita bikin styling pakai Tailwind nih, teman-teman. Dan untuk instalasinya sebagai berikut. Nah, ini agak banyak, ini jelaskan satu-satu. Ini untuk Axios, ini buat bantu kita bikin fetching data. Yang Tastek Query ini untuk mengatur fetching datanya, untuk sebagai gimana ya, kalau di React tuh kayak state manajemennya, tapi untuk fetching data. Jadi fetching data ini bisa dipanggil di semua page tanpa harus use effect atau apa gitu. Kalau di Vue aku kurang itu juga ya. Tapi intinya seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya berarti Tailwind CSS yang versi VT-nya. Kita enter, kita tunggu sampai installnya selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita setup nih si Tailwind-nya. Untuk setup Tailwind, pertama kita ke sini dulu. Ini kita ganti bundler. Terus yang lot juga kita ganti bundler. Terus si VT kita tambahkan Tailwind CSS. Sip. Selanjutnya kita tambahin Tailwind CSS di variabel. Nah, sini, teman-teman. Dan untuk pengaturan, untuk inisialisasi stylenya, saya nggak ingin menggunakan font family dari si Ionic. Nah, menurut saya agak gimana gitu. Saya ingin menggunakan dari Google Font yang nama font familinya itu Montserrat. Ini kita ambil dulu source-nya. Kita impor dulu. Terus kita simpan di dalam global variabelnya milik Ionic. Terus kita simpan di body-nya. Seperti ini, teman-teman. Kita cek apakah ada perubahan. Nah, udah ada nih, teman-teman. Font family jadi Montserrat. Dan untuk menghilangkan bawaan
styling bawaan dari Ionic. Kita masuk nih ke main, ke main. Kita mati-mati ininya kecuali yang core CSS. Nah, kita lihat lagi. Nah, tampilannya jadi seperti ini teman-teman. Terus langkah selanjutnya, karena kita akan menggunakan API, maka kita akan setup si inheritance-nya untuk si Axios. Jadi pertama kita buat folder baru, namanya lips. Terus kita buat file baru dengan nama Axios. Terus kita copy dari project kita yang sebelumnya ya, yang udah jadi yang tadi. Kita Ctrl V seperti ini teman. Nah, karena gini ada pemanggilan env, kita buat dulu env-nya teman-teman. Kita buat env di sini. .env. Kita panggil API kita. Ini sebenarnya nggak kita pakai sih, cuma karena buat dasarnya. Kalau misalnya teman-teman nih mau ngembangin aplikasi yang lumayan gede, jadi si base URL ini perlu di kita kasih URL pair-nya sih, kayak ini seperti biasanya seperti ini. Nanti kan API, terus nanti endpoint-nya bakal apa gitu, kita tulis di service-nya nanti. Kalau di sini kan inheritance cuma dasarnya ada aja. Habis itu kita bikin service-nya. Service untuk get API-nya atau fetching datanya. Nah, ada error. Ini kenapa error? Karena kita belum buat types-nya untuk responnya. Jadi dia akan mengembalikan respon berupa data yang template-nya seperti tabs-nya ini. Kita langsung buat aja deh biar gak bingung. Kita ke types, berarti kita bikin wither. Aduh, kok sini? Nah, masih error, kita restart lagi cara pemanggilannya. Nah, oke, sudah aman. Selanjutnya kita setup. Oh iya, tadi karena kita ada pemanggilan env ya, di sini tuh kita sebenarnya harus setup lagi agar dia bisa nge-link di sini. Jadi kita sebagai developer gak bingung tuh, ini tempatnya di mana ya? Kita tinggal klik, oh di env sini, karena dia berada di vt-env. Harusnya langsung otomatis perginya ke sini sih. Seperti itu teman-teman. Berarti iya, selanjutnya apa ya? Oh ya, bikin setup si Tanstack. Nah, jadi fungsinya Tanstack tuh seperti yang saya bilang tadi, untuk memudahkan kita untuk memanggil atau mengatur memanajemen API. Jadi kita di sini
Nah, ini udah jalan teman-teman. Berarti satu project ini kita bisa manggil API di mana aja di dalam patch yang berkaitan dengan main lah. Jadi kita atur oh iya, sebelum masuk ke router kita bikin layoutnya dulu. Kita bikin nama layoutnya main layout. Terus kita perlu footer di dalam komponen. Nah, seperti ini. Kita cek, harusnya masih belum ada tampil sih. Ada error nih pasti. Oke. Nah, belum ada ya apa-apa ya. Belum ada footernya, belum ada styling di sininya. Dan untuk manggil si layoutnya, kita masuk ke router. Sorry kok ke router sih, ke base React. Ke home page. Nah, karena kita udah pakai template, maka ini tuh udah gak diperlukan lagi nih, kayak Ian page, karena di main layout kita udah manggil nih Ian page ini sampai Ian content, terus isinya kita simpan dalam slot ini. Jadi kalau teman-teman mau, ini teman-teman hapus semua aja, kita ganti baru yang ini, dan kita pakai main layout sebagai template kita atau layout kita. Dan kalau teman-teman mau lihat hasilnya, tampilannya fokus buat ini teman-teman. Nah, ini udah ada paddingnya. Kalau teman mau ganti ininya jadi dashboard, ini bakal berubah. Mau ganti warna backgroundnya juga, si warna ininya apa itu, warna backgroundnya bisa juga. Kalau pakai Tailwind tinggal seperti ini, di atasnya Wither seperti itu. Nah, kita kembaliin aja ya, kita home. Nah, terus kita coba klik. Nah, kok gak ada perubahan? Karena memang page-nya belum kita buat teman-teman. Kita masuk ke router dulu, ke router, mana router? Oh ini. Nah, cuma home page aja kita buat untuk ya Wither, untuk pekerjaan kita. Namanya Wither. Nah, ini masih error karena, nah ini komen dulu aja deh, karena kita belum bikin. Kita masak sini, mungkin aku buat manual aja karena penting di sini. Wither
.foo. Jadi itu pembuatan tampilannya. Karena kita akan menggunakan bahasa TypeScript, maka setup pertamanya seperti ini, teman. Jadi untuk logic kita ambil kebutuhan kita untuk logiknya. Seperti import. Ini untuk loading. Jadi ini ya template-templatenya sebenarnya dari Ionic ya. Cuma saya lebih suka pakai Tailwind yang udah terbiasa. Kita membutuhkan layout kita yang tadi. Terus nah ini use query-nya. Kok error? Sebenarnya di service. Services. Nah, ini batas kita. Kita tampilan awal 10 ya. Dan ini untuk format date. Itu untuk template untuk menampilkan si function yang kita gunakan untuk custom tampilan date-nya ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini teman-teman hasilnya. Senin 24 Agustus Mei 2026 pukul 07.00. Nah, nanti tampilannya seperti itu. Nah, untuk si Tanstack, nah ini kelebihannya di sini teman-teman. Nah, kita hapus yang lain dulu ya. Other. Kalau biasanya di React, kalau di Vue mungkin pakai Axios, kita fetchingnya pakai use effect misalnya kalau mau pakai si React ya, use effect, terus kita await, async wait. Nah itu kan agak ribet ya teman-teman. Terus kita mau bikin loadingnya gimana, mau bikin si pendingnya gimana. Nah kalau pakai si use query, kita bisa tahu tuh kondisi-kondisi itunya, kita bisa bikin parameternya. Kayak ini ketika datanya masih loading, kita tinggal panggil nih is loading. Kita data hasilnya error, maka kita akan panggil nih si is errornya untuk menampilkan data. Kalau error nanti tampilannya seperti apa, kalau loading nanti tampilannya seperti apa, kita bakal lebih mudah untuk memanage gitunya. Jika datanya ada, maka kita akan menampilkan seperti apa. Itu akan lebih mudah jika menggunakan si use query ini. Oke, singkat aja untuk use query yang begini nih. Nah ini tuh kayak cacer. Jadi biar si website itu tidak berat, maka data yang kita ambil itu tuh disimpan di cacer titik kita. Jadi server tuh nggak terlalu berat untuk ambil ke database terus, karena parallel time kan kita setiap detik ambil. Nah itu kan bakal berat kan ya. Jadi ketika data itu masih sama di dalam cacernya, dia nggak bakal melakukan ambil data lagi ke server. Jadi servernya itu bakal lebih ringan seperti itu teman. Dan ini tuh API kita. Nah, kita melakukan get terhadap data ini. Nah, nanti dikembalikan dalam bentuk data. Ini untuk
membuat kita dalam 10 detik sekali akan melakukan get data kembali. Jadi 10 detik kita ambil data, 10 detik kita ambil data, dan ini bisa berjalan di background. Jadi ketika kita mau pindah-pindah tab, pindah-pindah apa, websitenya itu masih tetap melakukan refactor ulang. Terus yang refactor on window focus, itu maksudnya ketika kita berpindah tempat dari sini ke sini, itu akan melakukan yang namanya, nah ini aku kembaliin ke home dulu, yang akan nge-get lagi. Jadi walaupun sebelum 10 detik terus kita pindah ke sini, terus kita pindah ke sini lagi, nanti bakal melakukan fetching data lagi. Seperti itu teman. Kita lanjut. Terus kita buat tampilannya. Ini tuh menangkap data hasil si fetchingnya nih teman. Kita masukkan ke sini untuk kita eksekusi di dalam for each dalam tampilan. Jadi untuk membuat tampilannya, untuk logiknya bakal seperti ini teman. Kalau dari gua selar apa mah ini mah kayak controllernya seperti ini. Terus kita bikin nih si tampilan displaynya atau view-nya. Kita awal dari template. Kok ada tanda gitu ya. Seperti ini. Kita panggil layoutnya. Nah, sudah. Kita cek. Terus kita go to Twitter. Masih belum karena routernya belum kita nyalain. Mana router? Di sini. Error, kita impor teman-teman. Nah, kita jalanin lagi. Sudah, tapi di sini kosong. Kita lanjut karena gitu. Kita bikin tampilannya itu full layar. Berarti di sini kita bikin div pembungkusnya. Terus kelasnya itu skin. Terus kita bikin kontainernya. Ukurannya kontainer kita itu 768. Dulu bisa kita lebih lebar lagi nih. Cuma yang bagusnya seperti ini. Terus kita bikin judulnya. Kita cek. Nah, udah muncul. Nah, ini nih fungsinya is loading. Sini teman-teman. Ketika is loading ininya mas, ketika data kita ambil data dan datanya itu masih loading, dalam arti di sini loadingnya true, maka kita akan menampilkan si icon spinnernya ini. Jadi
kita coba lagi, terus kita refresh. Kalau teman-teman berasa ada sedikit tuh, jadi ada spinner dikit tuh tadi, dan aku ngelekin deh. Wih, ngelek banget ternyata. Agak cepet dah. Tuh. Nah, kelihatan kan teman-teman? Berarti datanya tuh masih nge-fetching tuh, masih loading. Nah, dia baru ada. Kalau pakai si Canstack enak kan, kita tinggal manggil si loadingnya doang. Nggak perlu kita bikin di state atau apapun itu, kita nggak perlu. Karena udah dibikinin nih sama si Canstack. Kita lanjut. Nah, ini jika si tampilannya gagal. Jadi misal nih, di dalam si VPN-nya kita gagalin nih, mana ya bisa reputasi gagal. Nah, ini aja deh, kita jadiin V100 gitu. Kayaknya nggak gagal sih, lebih tepatnya kosong. Oh, gagal deh. Wah, nggak jalan. Nah, tuh teman-teman, kita matiin dulu deh ini. Si apa nih, si refactnya, biar gak 10 detik sekali. Dia bakal ngulang terus tuh 10 detik sekali. Tuh, makanya kalau gagal seperti ini teman-teman, itu gara-gara kita masang si is error. Ini kita lebih gedein aja deh kalau gitu ya, jadi 30 detik gitu. Nah, loading dulu, ketemu nih errornya, dia bakal masuk ke if is error seperti itu. Kok tetap nge-lag ya, kita matiin deh. Terus kita nyalain lagi nih si VPN nya. Nah, dia nggak error. Sekarang kita bikin kondisi di mana datanya itu ada tampilan untuk ketika si datanya ini ada. Jadi kondisinya ini di sini if, di sini if else, berarti ketika dua-duanya ini udah nggak error, nggak loading, maka kita tampilin si datanya dengan cara kita memanggil before, terus ambil init datanya, terus kita slice. Oke, visible count. Jadi maksudnya itu pertama kita ambil data ini 10 dulu. Oke, ini kan variabelnya pertama 10. Kita inisialisasinya. Berarti data yang pertama itu munculnya 10 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika kita klik show more, dia bakal jalanin on click show more, yang dimana dia akan nambahin 10. Show more tambah 10, show more tambah 10, show more tambah 10.
dan kita masuk ke show less, dia akan nge-slash karena kita kepotong sorry, jadi kan kembali kan kepotong kan 10 ya, terus kita show more, dia kepotongnya jadi 10 plus 10 jadi 20, terus kita tambah ketika show more lagi jadi 30, terus kita klik show less, maka slice-nya akan kembali ke 10. Kita potong tuh cuma datanya 10. Kita slice. 10 lagi. Ke reset datanya. Dan ketika datanya tuh 10, dia nggak mau karena dia mau muncul ketika datanya lebih dari 10. Kalau 10 aja dia nggak mau. Kecuali kita tambahin nih sama dengan. Dia mau. Seperti teman-teman. Jadi untuk video kali ini seperti itu teman-teman. Kita sekarang udah berhasil nih menampilkan prediksi cuaca untuk hari ini. Kalau sekarang kan berarti jam 10.25 tanggal 24. Berarti prediksinya sekarang itu harusnya cuacanya 24 derajat. Sekarang udah 24 lah. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak telah menonton video saya dan sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.